Secara nggak langsung iya, karena sebenarnya insentif itu, berimpact ke pasar primer ya, yaitu pihak penyalur KPR, di mana itu terlihat bahwa pertumbuhan, KPR itu tumbuh kurang lebih 6,13% dibandingin tahun lalu 4,13%, itu data daripada OJK. Dan kalau untuk SMF sendiri sebagai lembaga pembiayaan sekunder, dengan adanya relaksasi, pertumbuhan KPR yang bagus, itu mencerminkan juga bahwa aset yang di-refinance oleh SMF itu terlihat daripada NPL daripada SMF itu relatif juga bisa dikatakan cukup baik ya, di mana NPL-nya 0,0047%. Akan tetapi kalau kita lihat juga bahwa dukungan pemerintah itu terhadap SMF adalah juga SMF itu ditugaskan sebagai pelaksana investasi daripada pemulihan ekonomi nasional, di mana SMF itu ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam menyehatkan kembali salah satu perusahaan BUMN di bidang properti. Demikian, Sasha. Oke, terkait dengan program khusus bagi SMF kan negara juga memberikan program khusus bagi SMF nih, diantaranya ada program pembelian homestay di destinasi pariwisata prioritas dan juga ada program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh. Nah, sejauh apa sih Pak realisasi dan juga pencapaiannya? Kalau untuk homestay yang jelas kita itu sudah melakukan tidak sendiri lah ya, berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Itu jelas kalau 2021 itu ada 4 desa, yaitu Taman Sari, Banyuwangi, Sukaraja, Sumedang, dan Sembalun di Lombok. Akumulasi sampai akhir Desember 2021 itu ada kurang lebih 11 desa lah. Itu, dan salah satu desanya yaitu Desa Ngelanggeran itu mendapatkan penghargaan dari namanya organisasi pariwisata dunia di bawah PBB sebagai desa wisata terbaik dunia 2021. Untuk perumahan kumuh kita juga berkolaborasi dengan Ditjen Cipta Karya di Kementerian PUPR, itu juga kurang lebih untuk tahun 2021 ada 4 kabupaten kita membantu perumahan kumuh itu. Jadi perumahan kumuh itu adalah sudah di-set bahwa suatu tempat memang butuh bantuan dalam program kota tanpa kumuh, Kotaku ya. Salah satunya di Lubuk Linggau, Tanjung Pinang, Manado, dan juga di Banjarmasin, jadi di luar Jawa. Kemudian akumulasi sampai 2021 itu kita kurang lebih ada di 11 kota atau kabupaten. Baik itu Yogyakarta, Semarang, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Pekalongan, Tangerang, Lubuk Linggau, Manado, dan Banjarmasin. Demikian saja. Oke, Pak Ananta dengan peran sebagai Special Mission Vehicle atau SMV dari Kementerian Keuangan, ini yang melalui kegiatan bisnis kan diantaranya melalui optimalisasi penyaluran KPR FLPP. Nah, sejauh ini evaluasinya seperti apa sih Pak? Yang jelas untuk FLPP itu suatu program pemerintah untuk perubahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu adalah bagaimana pendanaannya itu 75% disediakan oleh pemerintah, 25% itu juga disediakan oleh SMF. Untuk itu untuk tahun 2021 tuh SMF itu sudah menyediakan dana dan disalurkan itu kurang lebih 4,6 triliun ya untuk KPR FLPP. Masyarakat MBR, rumah harga kurang lebih 150-an juta, tenornya 20 tahun, bunganya fixed rate selama 20 tahun 5%. Dan untuk tahun 2022 gitu, nanti juga SMF itu harus menyediakan dana kurang lebih 7 triliun porsi 25% itu. Di mana rencananya dari 7 triliun itu nanti SMF itu akan mendapatkan dana 2 triliun, kemudian sisanya 5 triliun nanti SMF akan cari di pasar modal Indonesia, di capital market. Nah, kemudian dana itu kita blend, kita campur sehingga nanti jumlah rumah untuk KPR FLPP itu bisa bertambah. Untuk itu targetnya tahun 2022 adalah jumlah rumahnya mungkin kurang lebih ada 200.000 unit rumah FLPP. Demikian, Syasha.
Oke, Pak, di tengah momentum pemulihan ekonomi di tahun ini, seperti apa sih proyeksi dan juga target kerja SMF di tahun 2022 ini? Saya akan memberikan ancer-ancer aja ya, karena kita juga masih mereka-reka memang kapan COVID ini tuh akan selesai, kan gitu. Tapi kalau boleh saya apa namanya, mencoba transparan gitu, kita transparan ya dengan keadaan seperti ini. Kita lihat bahwa SMF tuh ke depannya aset kita tuh akan tumbuh single digit. Eh, sebentar. Aset kita akan tumbuh kurang lebih single digit dan net profit kita akan tumbuh single digit dan juga pembiayaan kita juga akan tumbuh kurang lebih single digit gitu. Jadi keadaannya itu yang bisa kita lakukan dan kita tetap mengedepankan dalam kita tumbuh, kita berperformance adalah juga kita sangat mengedepankan adalah good corporate governance. Demikian saja. Oke, tadi dia gambarannya seperti apa targetnya di tahun 2022 ini ya Pak. Nah dalam menyalurkan Iya. pembiayaan di sektor perumahan, SMF kan mengalirkan dana nih Pak dari pasar modal ke penyalur KPR dan instrumen apa nih yang diterbitkan oleh SMF di pasar modal untuk menghimpun dana dari investor? Kalau yang jelas, kalau yang sudah konvensional kita lakukan, ya kita melakukan yang namanya mengeluarkan obligasi korporasi itu udah jelas kita lakukan dan itu sudah berkali-kali lah kita lakukan ya. Uh, Kemudian kita juga ada efek beragun aset juga, itu juga kumpulan daripada KPR-KPR yang berkualitas baik yang kita sekuritisasi di pasar modal dan juga kita jual kepada institutional investor. Akan tetapi kita juga sekarang aktif memasarkan investor untuk EBA kita itu terus juga termasuk retail, investor retail. Nah, yang kita sasar adalah benar-benar kelompok-kelompok milenial, pekerja-pekerja informal, di mana dengan berinvestasi di instrumen EBA retail SMF yang triple A yang relatif aman, ya, dan juga dengan kupon rate suku bunga yang jauh juga lebih bagus daripada bunga deposito. Itu kita mengajak bahwa kaum milenial selain berinvestasi juga harus juga ingat bahwa mereka juga harus berinvestasi adalah membeli tempat tinggal hunian untuk mereka nanti hidup ke depannya. Salah satunya itu yang kita sasar. Demikian Sasha. Oke, menarik ya Pak kalau berbicara soal EBA retail. Nah terkait dengan EBA retail sendiri ini, yieldnya ini kira-kira berapa sih Pak? Apanya? Dari EBA retail ini sendiri? Oh. Kalau kita baru mulai EBA retail itu kita pasarkan sejak 2 tahun yang lalu, gitu ya. Kelipatannya sih sedikit aja seratusan ribu rupiah karena memang ini retail gitu untuk milenial kan. Gitu. Dan selama ini juga adalah EBA retail kita itu tenornya ada yang kurang lebih rata-rata 3 tahun lah ya. Tapi kuponnya, bunganya itu lebih tinggi daripada bunga deposito, sekitar 7% lah, kayak gitu. Dan itu adalah triple A company. Jadi kalau boleh saya suggest itu yang instrumen yang relatif aman, ya dikeluarkan juga oleh mohon maaf juga BUMN dengan rating yang sudah jelas, yang di bawah naungan sebagai SMV di bawah Kementerian Keuangan. Demikian Sasha.